Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Islam dan Iptek Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beranggotakan Nofia Mustika, NIM B3190066, Puspa Indah, NIM B3190067, dan Adida Chandra, NIM B3190074. Pada kesempatan presentasi hari ini, saya akan membahas tentang materi bab 1, yaitu pengertian akal dan wahyu dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang hidayah Allah kepada makhluk menurut Muhammad Abduh dan Al-Maraghi. Yang pertama, hidayah wijdan, kedua hawas, ketiga akal, keempat agama atau wahyu, dan kelima ma'unah dan taufik. Pertama ada hidayah wijdan atau naluri. Hidayah al-wijdan yang disebut dengan hidayah al-ilham sesungguhnya merupakan potensi awal ciptaan Allah. Hidayah ini diberikan kepada manusia semenjak lahir. Yang kedua ada al-hawas atau indera. Hidayah al-hawas atau indera berupa penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Hidayah ini merupakan potensi yang melengkapi dan menyempurnakan dari apa yang dicapai oleh insting. Yang ketiga, akal. Hidayah al-akal sebagai hidayah Allah yang berupa akal rasio. Hidayah ini merupakan hidayah yang lebih tinggi daripada kedua hidayah terdahulu. Hidayah ini hanya diberikan khusus untuk manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Keempat, hidayah wahyu. Hidayah ini berfungsi untuk menundukkan jiwa-jiwa manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dapat memilah serta memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian, yang terakhir adalah hidayah taufik. Hidayah al-taufik atau al-ma'unah, yakni pertolongan spontan dari Allah dan sesuainya rencana, baik manusia dengan ketentuan Allah. Hidayah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang telah benar-benar menjalankan petunjuk agamanya secara baik dan benar. Kemudian, kita membahas tentang akal. Akal berasal dari bahasa Arab aqala ya'qilu. Al-aqlu sebagai masdar atau akar kata yaitu fahima, memahami, adroka, mencapai, mengetahui, tadabbara, merenung, tafakkara, berpikir. Akal berarti cahaya nurani yang dengannya seseorang dapat mencapai, mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Sedangkan al-akal juga diartikan dengan al-qalb, yaitu hati nurani atau hati sanubari. Kata akal dalam Al-Quran menunjukkan beberapa makna, yaitu sebagai berikut. 1. Kata akal diartikan dengan memahami, mengerti, berpikir, memikirkan, dan merenungkan. Yang kedua, dorongan dan bahkan keharusan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, pemahaman, perenungan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan. Yang ketiga adalah akal merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang bersumber dari fenomena penciptaan maupun yang bersumber dari fenomena wahyu. Yang terakhir yaitu akal bermakna sebagai martabat manusia ditentukan oleh penggunaan akal pikirannya dalam menghadapi sesuatu. Mereka yang tidak menggunakan akal dan hati nuraninya tidak ubahnya seperti hewan saja. Istilah wahyu dalam Al-Quran. Kata wahyu dan tasrih atau penisbahannya baik dalam bentuknya fi'il madhi maupun bentuk masdarnya dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali, yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang beragam. Kemudian, wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, merupakan kata asli Arab,
bukan kata pinjaman dari bahasa asing atau mu'arab. Kata itu memiliki arti suara, api, bisikan, dan kecepatan. Al-Wahyu juga lebih dimaknai sebagai pemberitaan, risalah, dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Al-Wahyu juga sering diartikan dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Oleh karenanya, wahyu dipahami sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Yang terakhir, dalam wahyu terkandung arti penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya, yaitu nabi dan rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya. Dalam slide ini kita akan membahas tentang wahyu dalam firman Allah. Yang pertama, wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi. Quran Surat An-Nisa ayat 163, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang kedua, wahyu dalam arti firman Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk mengantisipasi kondisi. Quran Surat Al-A'raf ayat 117, yang artinya, dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu akan menelan apa yang mereka sulapkan. Kemudian, yang ketiga adalah wahyu dalam arti insting. Quran Surat An-Nahl ayat 68, yang artinya, dan Tuhanku mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Yang keempat, wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah. Quran Surat Al-Isra ayat 39, yang artinya, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Dan yang terakhir, wahyu dalam arti ilham. Quran Surat Al-Qasas ayat 7, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Kemudian, beberapa ulama berpendapat mengenai akal. Yang pertama, Al-Farabi. Al-Farabi tersebut mengelompokkan akal menjadi dua, yaitu akal praktis dan teoritis. Akal praktis yaitu menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan, sedangkan teoritis membantu menyempurnakan jiwa. Akal teoritis tersebut dibagi lagi menjadi fisik atau material, terbiasa atau habitual, dan yang terakhir diperoleh atau acquired. Kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pertemuan akal dan wahyu merupakan dasar utama dalam pembangunan pemikiran Islam. Menurut Ibnu Khaldun, pertemuan antara akal dan wahyu membawa banyak disiplin-disiplin ilmu agama. Pertemuan tersebut yang membangkitkan pemikiran Islam dan menjadikan akal Islam hidup di dalam ayaman Quran sampai sekarang, serta memberikan pengaruh besar terhadap kebangkitan peradaban modern. Yang terakhir, ada ulama Al-Ghazali yang berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan, sedangkan hal lainnya diketahui manusia berdasarkan wahyu.
Kesimpulannya adalah 5 kelompok makna tersebut dipandang cukup mewakili. Adapun yang dimaksud dengan wahyu dalam pembahasan ini adalah firman Allah yang dititahkan kepada para nabinya sebagai risalah bagi kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah, seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terakhir dan sempurna. Kata al-wahyu isim masdar yang dimaknai sama dengan isim maf'ul, yaitu al-nuha, serta pendapat para ulama yang memperjelas bagaimana akal dan wahyu sebagai dasar utama dari pemikiran untuk memperolah sebuah pemahaman. Saya akhiri presentasi ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.